11. Dr. Wayne, dia hanyalah seorang anak kecil. Kemungkinan dia lulus dari sekolah pengobatan tradisional karena keinginan mendadak saja. Pria paruhbaya itu tiba-tiba menyela, kemudian memandang Jensen dan berkata, "Anak muda, dari sudut pandang pengobatan tradisional, tubuhku memang yin berlimpah dan yang kurang. Kalau begitu, entah bagaimana cara menanganinya." Jensen memerhatikan bahwa pria paruhbaya itu bisa diajak berbicara dengan baik. Dia pun mengangguk dan berkata, "Penyakitnya Tuan Alex, sebenarnya hanya butuh satu resep dosis obat. Saat obat mulai bekerja, gejalanya akan berkurang." Sebenarnya, Jensen tahu bahwa yin berlimpah dan yang kurang diatur secara perlahan, tetapi penyakit pria paruhbaya ini jelas bukan yin berlimpah dan yang kurang biasa, yang juga merupakan alasan mengapa dia ingin membantu pria paruhbaya ini. "Kalau begitu, coba beritahu aku obat apa yang harus diresepkan?" tanya wanita itu sambil mencibir. Jensen tidak repot-repot memperhatikan wanita itu. Dia meminta seseorang untuk membawa kertas dan pena untuk menuliskan resepnya. Namun, sebelum dia menyerahkannya kepada pria paruhbaya itu, wanita itu merempasnya dengan satu tangan. Terlebih lagi, senyum di wajah pria paruhbaya itu tidak bisa dihentikan. Kemarahan Jensen ini sangat besar. Tampaknya Tuan Alex tidak percaya pada dirinya, tetapi ucapannya tidak seburuk wanita itu saja. Kebaikan ini terbelah seperti disambar petir. "Hihi, 6 isi rebusan ephedra. Sesuai musim. 1 atau 2, ginseng setengah, licorice setengah, pueraria 3, atractylodes 3, kayu persik setengah." Wanita itu melihat resep di tangannya, kemudian sambil tersenyum mengejek. "Anak muda, Tuan Alex sudah mencoba resepmu, dan itu tidak berpengaruh sama sekali padanya. Obat tradisional tidak berguna. Apalagi, apa itu kayu persik? Memangnya kamu bisa membuat resep? Mana ada kayu persik dalam rebusan ephedra?" Serak. Wanita itu merobek resep yang diberikan oleh Jensen, lalu melemparkannya ke tanah. Sebagai dokter yang merawat orang di rumah sakit Jekins, wanita ini sering dimintai tolong, jadi banyak yang berobat padanya, ini yang menyebabkan sifatnya agak sombong. Ditambah dengan dia memiliki lebih banyak kontak dengan orang pengobatan barat, kesan bahwa pengobatan tradisional hanya digunakan untuk penyembuhan saja. Adapun pria paruhbaya itu, dia tidak menyalahkan Jensen, malah ada rasa sedikit membesarkan hati Jensen, tetapi dia memang tidak percaya pada Jensen. Lagi pula, bahkan jika Jensen benar-benar tahu beberapa keterampilan medis, pemuda ini masih terlalu muda. Dia telah diperiksa lebih dari 10 kali, tetapi masih belum bisa terlihat ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Terlebih lagi Jensen, pemuda itu tidak akan mungkin bisa. "Kamu bilang pengobatan tradisional tidak berguna." Jensen benar-benar marah, dia pun mencibir. Katanya pengobatan barat sangat hebat, tapi kenapa penyakit Tuan Alex tidak membaik selama beberapa bulan? Dan lagi, apa kamu tahu khasiat yang sebenarnya dari kayu persik? Apakah kamu sungguh mengetahuinya? Kayu persik yang bisa mengusir roh jahat adalah obat dari resep ini, dan ini bukan rebusan 6 ephedra, melainkan 7 rebusan ephedra. Kemudian, Jensen melihat ke langit dan melihat bahwa matahari secara bertahap terhalang oleh awan gelap. Dia pun berkata dengan santai, "Tuan Alex tidak akan bertahan dalam waktu kurang dari 5 menit. Matahari tertutup yang membuat Yangki sangat berkurang, yang secara alami berdampak pada Tuan Alex." Omong kosong. Kemarahan Wayne tidak ringan. Pemuda ini sangat bodoh, Dr. Wayne sudah bilang kalau dia adalah dokter yang merawat Tuan Alex. Pemuda ini seharusnya mundur dari keadaan sulit ini. Jangan selalu berpikir untuk menjilat orang besar. Tetapi tepat setelah dia menghina, Tuan Alex tiba-tiba merasakan pusaran langit dan bumi, pikirannya kosong, tubuhnya pun langsung jatuh dengan suara gedebuk. "Tuan Alex!" Raut wajah Wayne dan Markus berubah drastis. Wayne berteriak kepada orang-orang di sekitarnya. "Ayo, ambil mesin oksigen." Wayne itu memang layak menjadi dokter yang merawat rumah sakit Jekins. Dia sangat tenang pada saat kritis. Dia mengeluarkan stetoskop, mengangkat kepala Tuan Alex sedikit dengan metode mengangkat dahi dan dagunya, membuka jalan napas, dan membersihkan muntahan di mulut pasien. Setelah seseorang membawa mesin oksigen, Wayne meletakkan penutup di wajah Tuan Alex. "Tidak apa-apa, hanya pingsan sementara." Wayne berkata dengan percaya diri.
Ini disebabkan tubuh Tuan Alex yang lemah dan berdiri terlalu lama. Syukurlah jika tidak apa-apa, syukurlah. Markus dan yang lainnya akhirnya merasa lega. Jensen diam-diam menggelengkan kepalanya. Penyakit Tuan Alex bukanlah penyakit biasa yang meningkat sedangkan yang menurun. Metode pengobatan barat ini hanya dapat digunakan untuk pertolongan pertama. Namun, Jensen terlalu malas untuk peduli. Meskipun orang tuanya adalah dokter, tapi sebelumnya dia telah ditolak mentah-mentah, terlebih lagi dia dipermalukan orang lain karena bisa pengobatan tradisional. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya lagi? Kemudian, Jensen berbalik dan pergi. Namun, Markus melihat dia yang menggelengkan kepala sebelumnya. Mengapa Tuan Alex masih belum sadar? Seorang pria muda berkacamata dan seorang sekretaris di samping mereka pun sedikit tergesa-gesa. Ya. Setelah apa yang Jensen katakan, Markus dan lainnya juga berpikir ada yang tidak beres. Ini tidak mungkin. Dahi Wayne dipenuhi keringat. Menurut yang biasanya, Tuan Alex seharusnya sadar. Dia pun berkata kepada sekretaris. Louis, kamu sudah menghubungi ambulans? Sudah, tapi jauh dari pusat kota. Butuh sedikit waktu. Berarti hanya bisa menunggu. Wayne pun berkata tanpa daya. Jika terus menunggu seperti ini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Markus tahu bahwa Tuan Alex adalah Direktur Biro Perlindungan Lingkungan dan memiliki posisi tinggi. Jika dia jatuh sakit, maka itu bukanlah masalah kecil. Dia memandang Jensen yang telah pergi dan buru-buru berkata, Adik kecil, apakah kamu punya cara? Menurut Markus, meskipun Jensen masih muda, tapi sebelumnya Jensen mengatakan bahwa Tuan Alex akan pingsan, dan ternyata ucapannya sangat tepat, mungkin saja pemuda itu memang memiliki beberapa keterampilan. Itu bukan urusanku. Jensen menggelengkan kepalanya sambil menjawab ucapan Jensen. Adik kecil, ada manfaat yang lebih besar dalam menyelamatkan satu nyawa daripada membangun pagoda 7 tingkat. Sebelumnya kami yang tidak bisa berbicara dengan baik, jadi jangan kamu masukkan ke dalam hati, bantulah Tuan Alex. Markus memang layak disebut orang yang bijaksana. Jensen mengatakan itu bukan urusannya, yang berarti Jensen punya cara. Jensen sedikit mengernyit, namun akhirnya menghela napas, kemudian berkata, Cari tempat yang tenang. Ayo, pergi ke dalam toko itu. Markus segera berteriak, meminta orang-orang untuk membantu membawa Tuan Alex ke dalam ruangan. Omong kosong, Tuan Alex tidak bisa bergerak bebas sekarang. Jika sesuatu terjadi, kamu yang harus bertanggung jawab. Wayne melihat Markus percaya pada seorang pemuda ini. Dia marah namun tersenyum. Ini semua konyol, apa pemuda itu bisa dipercaya? Dr. Wayne, ada banyak orang di sini dan udara tidak bersirkulasi. Lebih baik Tuan Alex masuk ke dalam ruangan. Nada suara Markus agak dingin. Dia yang memanggil Jensen, Wayne yang tidak setuju dengannya ini, bukankah itu namanya sedang melawannya? Meskipun Wayne adalah seorang dokter yang diundang oleh Tuan Alex, tanpa Tuan Alex, Wayne tidak akan berarti apa-apa. Karena demikian, kalau begitu jika ada apa-apa, kamu yang harus menanggung semuanya. Wayne melihat Markus marah, dia pun menghentikannya. Semua orang sibuk. Sesaat kemudian, di sebuah ruangan, semua orang berdiri di sana sambil menatap Tuan Alex yang berbaring di tempat tidur. Jensen melihat ke atas dan ke bawah di dalam kamar, lalu dia berkata, Buka jendelanya. Markus segera melakukannya, sementara Wayne mencibir dengan menatap Jensen sambil bersedekap untuk melihat apa yang bisa dilakukan pemuda itu. Namun, Jensen mengabaikannya, kemudian dia mengeluarkan jarum perak. Apa yang sedang kamu lakukan? Seketika Wayne mengerutkan kening. Kamu menggunakan akupuntur? Apakah jarummu sudah steril? Dan lagi, kamu yakin gejala apa yang menyerang Tuan Alex? Apakah kamu memeriksanya dengan stetoskop? Tindakanmu ini membuat lelucon untuk pasien. Jensen pun menjawab dengan dingin. Jika caramu bisa membangunkan Tuan Alex, kamu bisa kemari dan mengurusnya. Jika tidak, maka diamlah. Jensen pikir dirinya pun mudah diajak bicara, namun dia tidak pernah meremehkan pengobatan barat, tetapi wanita itu terus menginjak pengobatan tradisional, tapi wanita itu malah tidak membuat prestasi apapun. Dr. Wayne, tutup mulutmu. Markus juga berteriak dengan marah. Jika Dr. Wayne punya cara, dia seharusnya bisa menghentikan Jensen.
Tapi sekarang, Dr. Wayne jelas tidak punya cara apapun.